Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu perbedaan front-end dan back-end, cara menginstal Laragon, dan cara membuka Laravel dengan VS Code. Sebelumnya kita bisa mencari tahu perbedaan tersebut melalui Google. Di sini kita bisa ketikkan saja pengenalan back-end dan front-end. Nah, setelah kita ketik, maka akan menjadi tampilan seperti ini. Saya akan menjelaskan apa itu perbedaan front-end dan back-end dalam pengembangan aplikasi. Front-end adalah bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna layar untuk berinteraksi. Elemen visual yang ada pada front-end seperti tombol, kontak centang, grafik, dan pesan teks. Sedangkan back-end itu adalah data dan juga infrastruktur yang membuat aplikasi bisa berfungsi. Bagaimana cara kerja front-end? Nah, cara kerja front-end itu merujuk seperti adanya menu navigasi, elemen desain, tombol, dan lain-lain. Bahasa yang biasa digunakan yaitu ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Sedangkan back-end terkadang disebut sisi server yang mengelola fungsionalitas keseluruhan pada aplikasi web kita. Selain itu, perbedaan utamanya front-end dan back-end. Front-end adalah berfokus pada aspek yang dapat dilihat pengguna, sedangkan back-end segala sesuatu yang membuat aplikasi itu berfungsi. Tujuan pengembangannya, kalau misalnya front-end untuk mengembangkan pengalaman pengguna yang positif, mengoptimalkan aplikasi untuk aksesibilitas dan performa. Sedangkan back-end untuk membangun dan mengelola operasi sisi server dari satu aplikasi. Setelah dari penjelasan yang tadi, saya di sini akan menjelaskan lagi bagaimana cara mendownload Laragon. Pertama-tama, kita bisa membuka kembali Google. Setelah tampilannya seperti ini, kita tinggal ketikkan saja di sini download Laragon. Setelah tampil beranda seperti ini, kita klik saja yang paling pertama yaitu download Laragon. Kemudian pilih menu download Laragon yang full, jangan yang portable. Ketika sudah memilih download Laragon yang full, tinggal klik saja dan menunggu. Nah, di sini juga sudah terdownload. Kita tinggal menunggu dia menjalankan penginstalannya. Di sini kita tunggu saja sampai penginstalannya itu selesai. Setelah selesai, maka tampilannya akan berubah. Di sini kita tinggal mengganti saja apakah ingin menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Di sini saya mengganti untuk menjadi bahasa Indonesia. Setelah saya mengganti menjadi bahasa Indonesia, saya klik OK. Kemudian tampilan Laragon akan menjadi seperti ini. Kita tinggal tekan next-nya saja dan menunggu penginstalan aplikasi Laragon di file layar laptop. Setelah terinstall, maka sudah ada di dalam laptop kita. Kemudian kita tinggal cari saja di sini Laragon. Kemudian kita jalankan dia. Kita tinggal klik mulai semua. Kemudian klik root, ada sudut Laragon, quick application, dan Laravel. Di sini saya akan membuat nama folder yaitu project 1. Setelah itu klik OK. Nah, di sini akan dijalankan penginstalan dari Laravel. Apabila selama masa penginstalan Laravel ini terjadi hambatan atau dia tidak berwarna hijau ataupun dia berwarna hitam, berarti dia terjadi permasalahan pada internet ataupun pada jaringannya. Jika berwarna hijau seperti ini, maka
internet kita bagus. Kita tinggal tunggu saja dia penginstalannya sampai dia selesai. Nah, setelah successful penginstalan dari Laravel, kita kembali ke terminal, klik, kemudian kita bisa membuat codingan CD pemanggilan project 1, kemudian klik enter. Nah, setelah itu kita bikin di sini PHP Artisan Serve. Setelah itu klik lagi enter. Di sini sudah ada server running on. Nah, kita HTTP angka itu kita salin, kemudian kita bawa ke Microsoft Edge. Setelah kita salin, maka kita tempel pada Microsoft Edge HTTP dan angka. HTTP-nya kita hilangkan, kemudian kita klik. Nah, inilah tampilan dari sebuah Laravel. Bagaimana cara menjalankan sebuah Laravel pada VS Code? Mari kita lihat materi berikut. Setelah dari web Laravel, kita mencari VS Code, kemudian klik aplikasi VS Code. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Klik file pada VS Code, kemudian kita explore project 1 yang telah tersimpan pada data Laragon, kemudian select folder. Maka di dalam VS Code sudah ada project 1. Tinggal kita klik. Nah, semua ini sudah tereksplor ke dalam VS Code. Tinggal kita jalankan salah satu dari ini. Bagaimana tampilan pada sebuah VS Code codingan daripada Laravel. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. See you next time. Bye-bye.